Setelah kata dan konsepnya populer di Inggris, industri mulai bergerak. Tapi seperti yang sering terjadi, begitu sesuatu dikomersialisasi, akarnya mulai terlupakan. Sampo komersial pertama muncul awal 1900-an. Lo cuci rambut pakai sampo hampir tiap hari, atau setidaknya beberapa kali seminggu. Tapi tahu nggak, kata sampo itu bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Latin, bukan bahasa Prancis. Itu bahasa Hindi, lewat kolonialisme. Sebuah proses yang jarang diakui dalam sejarah produk yang kita pakai sehari-hari. Ini bukan cuma cerita tentang sampo. Ini tentang bagaimana pengetahuan sebuah budaya bisa diambil, bisa dikemas ulang, dan dijual balik ke seluruh dunia tanpa kredit yang layak. Jauh sebelum sampo botolan ada, masyarakat India udah punya ritual perawatan rambut yang sudah ada selama ribuan tahun. Mereka menggunakan campuran bahan-bahan alami, shikakai, buah kecil dari pohon acacia yang berbusa dan membersihkan rambut, reta atau soapnut, yang punya kandungan saponin alami, dan amla atau Indian gooseberry yang kaya vitamin C dan memperkuat akar rambut. Campuran ini bukan sekedar tradisi, ini adalah formula yang dikembangkan dan diverifikasi selama berabad-abad. Dan kata kunci dari ritual ini, Champo, dalam bahasa Hindi, berarti pijat kepala. Bukan nama produk, tapi nama dari tindakannya. Proses memijat kepala sambil membersihkan rambut. Sakdian Mahomed lahir di Patna, India, dari keluarga Muslim Bengal. Dia kerja untuk British East India Company, perusahaan kolonial yang menguasai India waktu itu. Seiring waktu, dia pindah ke Inggris, dan di Brighton, tahun 1814, dia buka sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di Eropa, Shampooing Bed, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pijat kepala dan keramas gaya India. Orang-orang Inggris yang masuk ke sana untuk pertama kalinya merasakan teknik shampoo India, pijat yang dalam, dengan campuran herbal yang membuat rambut dan kulit kepala terasa berbeda dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satu pelanggan setia Mahomed adalah Raja George IV dan Raja William IV. Mahomed bahkan mendapat gelar resmi Shampooing Sergeant to the King of England. Dan kata champo yang dibawa Mahomed bersama tradisinya mulai diadaptasi orang Inggris. Champo menjadi shampoo, dibuat oleh perusahaan-perusahaan barat dengan formula yang makin menjauh dari resep India yang natural. Shikakai, reta, amla, bahan-bahan yang sudah dipakai ribuan tahun digantikan dengan deterjen sintetis yang lebih murah diproduksi, lebih mudah dibotolkan, lebih tahan lama di rak toko. Tahun 1927, Hans Schwarzkopf di Jerman bikin sampo cair pertama yang bisa dipasarkan secara masif. Dari situ, industri perawatan rambut global lahir. Nilai industri sampo global sekarang lebih dari 30 miliar dolar per tahun, atas nama inovasi yang akarnya ada di tradisi India ribuan tahun lalu. Beberapa fun fact. Yang pertama, sebelum sampo cair ada, orang Eropa biasa keramas dengan sabun batangan biasa, atau bahkan campuran telur dan rum. Hasilnya seperti yang bisa lo bayangkan. Yang kedua, gerakan nopu yang viral di internet, di mana orang berhenti total pakai sampo dan balik ke bahan alami, secara tidak sadar adalah gerakan kembali ke cara keramas India ribuan tahun lalu, yang sudah ada jauh sebelum sampo botolan ditemukan. Yang ketiga, shikakai, reta, dan amla, bahan tradisional India itu sekarang mulai comeback sebagai natural hair care trend di brand-brand premium barat. Dijual dengan harga tinggi, bahan yang sudah dipakai gratis selama ribuan tahun kini jadi luxury produk. Yang keempat, Sakdian Mahomed juga menulis buku autobiografi tahun 1794, menjadikannya orang India pertama yang menerbitkan buku dalam bahasa Inggris. Dia lebih dari sekedar orang yang bawa sampo ke Inggris. Gue ceritain ini bukan buat bikin lo marah, walaupun ada bagian yang memang layak bikin kita refleksi. Tapi lebih dari itu, untuk mengingatkan bahwa banyak hal yang kita anggap penemuan modern sebenarnya punya akar panjang dari peradaban yang lebih tua. Pengetahuan tentang rambut dan kulit kepala yang dikembangkan di India selama ribuan tahun itu nyata, valid, dan efektif. Dan pengakuan atas pengetahuan itu, sekecil apapun, adalah hal yang penting. Next time lo keramas mungkin worth untuk tanya dari mana sebenarnya ini semua berasal. Nah, itulah asal-usul sampo. Kalau kalian suka video ini, like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!